afternoon dan gue salah jalan men ternyata. Shit. Ya, gue lagi somewhere di Semarang. Biasa men, gue habis kerja tadi, kerjaan gue semua baru selesai dan ada sedikit masalah dan gue sebenarnya lagi jalan. Karena udah gue harus mikirin itu dulu. Ya. Ya gue baru selesai kerjaan gue dan gue pengen balik sekarang ke rumah kantor gue. Tapi gue salah jalan men. Tapi ya, gue entah kenapa men. Lo lihat ini. Men. Ya, gue lihat sini harusnya. Iya. Lo lihat scene yang tadi, yang dekat rel kereta. Men, gue nggak tahu kenapa kalau lihat hamparan langit yang kelepas gitu kayak bener-bener plong banget, kayak nggak tahu kenapa lagi sunset, jalan rel kereta kayak endless road gitu, kayak plong banget men. Dan iya gue mau stop vlogging lagi naik motor. Gue mau jalan balik dulu. Wes, semoga hari ini seru. Men, gue udah nyampe di kantor lagi men. Yang gue bingung adalah gue pengen balik keluar sekarang, tapi baterai gue tinggal 21%. Ya lo gak usah lihat, tapi pasti 21%. Ya. Tapi gue sayang banget men kalau di kamar doang ngedit video doang. Yaudah, kita coba ininya Samsung Ultra Power Saving Mode. Jadi dia kayak ngerubah semuanya jadi hitam putih kayak gini men. Oke. Kita lihat kuat nggak 21% sampai gue keluar. Nah gue mau keluar, gue pengen refreshing men. Satu hal yang bisa bikin refreshing tau gak lo apa? Asik banget gak sih di taman ini men, kayak banyak banget main skate. Lihat lo bisa lihat, kayak rame banget men, parah. Ada yang main skate, ada yang nyantai di situ, ada menjaga, ada posko kebersihan, ada yang dagang, ada yang naik motor, ada yang main di rem ini. Rame banget men, asik banget. I wish di Jakarta ada kayak ginian. Men, pisang hijau. Gue baru nyadar men, ternyata Penny ini bisa jadi kayak transportasi. Maksud gue kayak, lo kemana-mana lumayan cepet cuy. Kayak gue lumayan gak capek main kayak naik Penny. Kayak lumayan, ya gue gak perlu naik motor, gue bisa kemana-mana. Gue kalau di Jakarta nggak sih enggak, tapi di Semarang kan semuanya deket-deket. Jadi kayak, ya mungkin kalau Semarang yang gak jauh lah, bukan yang di atas, tapi kalau yang Semarang di bawah-bawah kayak di kotanya, enak sebenarnya men pakai Penny. Gue bisa dari Simpang 5, sekarang gue mau ke Lawang Sewu. Dari Menteri Supeno men, cepet banget men, gak kerasa. Sumpah. Ini yang gue juga suka sama Semarang men. Lo bisa lihat, gue nggak tahu kenapa di sini lo bisa perhatiin semuanya nggak ada yang pernah ngelebihin garis ini men. Semuanya lampu merah, semuanya selalu benar-benar di belakang garis dan pemerintah selalu naruh lampu merah jauh di belakang perempatan. Jadi kalau lo berhenti motor-motor di sini, lo nggak bakal bisa lihat lampu merahnya men, yang ada di klaksonin. Dan iya,
Gue aneh, kota ini menurut gue bagus banget. Kadang-kadang banyak gue jarang banget jalan-jalan ke luar kota di Indonesia. Tapi gue baru nyadar sebenarnya daerah juga banyak hal yang malahan cara peradaban lebih bagus di daerah daripada di orang Jakarta, men. Tapi gue akuin sih emang di Jakarta kalau misalnya sekarang motor emang bener-bener kayak udah nggak muat, makanya mereka pada melebihin garis batas lampu merah. Tapi gue kaget banget di sini tertib banget, men. Semuanya berhenti belakang garis, men. Dan ya gue mau lanjutin jalan dulu. Lo lihat semuanya berhenti di belakang garis semuanya, men. Jakarta nggak ada lagi kayak gitu. Jakarta udah nggak ada lagi kayak gitu. Oke. Ya. Makasih, Mas. Dan ya, lo bisa lihat sekali lagi. Ini lebih gila lagi, men. Di Semarang dikasih tahu batas garis motor di situ. Motor di situ. Ini kotak ini adalah kotak buat motor. Mobil nggak ada yang lebihin batas garis ini, men. Semarang oke banget dan gue bisa nyebrang bener-bener nyantai. Oke. Ini Longsewu. Buka, men, Longsewu. Parah. Oke. One of the famous place di dunia lain, Lawangsewu. Kita lihat ada apaan dalam sini. Lawang artinya apa, Lawang, Pak? Pintu. Sewu 1000, bener gak, Pak? Ya, betul. Oh iya. Ini Bapak siapa, Pak? Namanya? Bernard. Pak Bernard. Ya. Coba. Oke. Ya, dia yang mandu di Lawangsewu, men. Coba kita lihat. Ada apaan sih sebenarnya Lawangsewu ini sebenarnya? Kantor pusat kereta api Hah? untuk Indonesia ya. Terus dibangun masa kolonial Belanda? Ya, dibangun tahun 1904 ya. Heeh. Dengan gaya Art Deco, banyak pintu, banyak lengkungan supaya sirkulasi udaranya bagus. Oh, ini dibikin kayak gini sirkulasi udara ya, Pak? Ya, jadi jumlah pintunya tidak sampai 1000, jadi hanya 928 pintu. 1000 berapa? 900. Oh, nggak nyampe 1000 sebenarnya. Jadi itu kebiasaan orang Jawa kuno kalau melihat segala sesuatu Dilebihin dikit. yang banyak itu mereka selalu bilang sewu. Oh. Bahkan 200 pun mereka bilang sewu karena itu kan banyak. Oh. Ungkapan dari jumlah yang begitu banyak. Jawa. Jadi terdiri 2 lantai, 1 lantai attic room atau plafon. Jadi sebagai peredam panas, plafonnya hanya tinggi sampai kurang hampir 5 meter, Mas. Kayak rumah-rumah Belanda zaman dulu lah, Pak ya. Tinggi-tinggi atasnya. Kemudian untuk mendukung supaya lebih adem dan supaya stabil gedungnya, di bawah gedung didesain ada basementnya. Itu difungsikan menampung air hujan. Air hujan ini sebagai cooling ruangan, sistem alami, Mas ya. Oh iya. Oh, ini ya, Pak, yang pintunya banyak banget ya, Pak? Ya. Kita lihat sini, kita lihat tangganya. Nah, ini marmer Itali. Oh, ini yang marmer Itali itu. Ya, marmer lokal itu, Mas. Oh, ngeri juga ya, Pak, tempatnya emang ya, Pak ya? Nah, itu pintu utamanya, Mas ya. Memang itu. Ini pintu masuk utamanya aslinya, Pak? Pintu masuk utama. Nah, itu kenapa ditaruh bunga? Jadi supaya wangi, bunga sedap malam. Apa? Bunga sedap malam. Iya kok wangi ya, Pak? Buat apa sih taruh bunga, Pak? Ya, itu ada ceritanya. Jadi ceritanya manajer dari gedung ini di tahun 2007 itu diberi mimpi sampai manajer dan penjaga gedung ini sampai 1 minggu berturut-turut ya. Jadi sampai bosan dikasih mimpi. Pokoknya intinya ada orang Belanda besar, aku minta wangi-wangian. Apa? Wangi-wangian. Istilahnya Tahun 2007 nih, Pak, ceritanya? Iya. Oh, baru? Baru pengharum. Jadi pengharum supaya nih Lawang Sewu kan sudah menghasilkan uang, aku cuma minta itu aja. Itu ceritanya seperti itu. Akhirnya dipasanglah meja, kemudian diberi bunga sedap malam. Karena wanginya kan Ini, men. malam. Bunga sedap malam. Ini yang diceritain Bapak itu bunga ini, men. Ya. Oh, ada aja ya. Ini siapa, Pak? Ini tangganya. Nah, ini GC Dom ini
kepala direktur, Mas. Ini juga kepala redaksi dari majalah The Lokomotif yang ada di Semarang. Tapi ini zaman dulu, cerita zaman dulu kan? Zaman dulu. Nah, ini perusahaan Belandanya NIS ya. Indische Spoorweg, apa nih bacanya? Indische Spoorweg Maskapai. Oke. Wah, pintunya banyak banget beneran ya, Pak? Ya. Ini kita bisa ke atas juga, Pak? Ya, kita naik ke sini aja, cuman nggak bisa keliling-keliling di lantai 2-nya. Kenapa, Pak? Karena kosong, Mas, ya, kosong. Ya. Untuk menjaga kebersihan juga. Oh, gitu, Pak. Ya, karena masih banyak anak-anak yang coret. Oh, iya, oke. Dibatasi. Dulu ini baru dibangun, Pak. Dulu jelek kan ya, Pak? Jelek banget, Mas, dulu. Yang syuting dunia lain itu kan masih ya. Ini kan mulai direstorasi tahun 2010, mulai direnovasi. Ini apa, Pak? Oh, kaca patri ini ya? Ini keterangan dari kaca patri. Jadi kalau mulai sore gambar ini akan nampak keluar. Hah? Tapi kalau pagi sampai sore gambar ini nampaknya ke dalam. Oh gitu, Pak? Ya, jadi sistemnya kena sinar dia, Mas, ya. Kalau pagi kan otomatis kena matahari, jadi gambar ini nampak ke dalam. Kalau malam di luar gelap tapi kena lampu dari dalam, dia akan nampak keluar seperti tadi. Emang ini kalau pagi berubah, Pak, gambarnya, Pak? Ya, gambarnya nampak ke sini. Iya. Ya kan? Kalau malam kena sinar. Gambar dua cewek ini, Pak? Iya. Oh bisa gitu ya? Ini Longsewu ini cuma ada di Semarang ya, Pak ya? Atau Belanda juga buat itu kota-kota lain, Pak, sebenarnya? Nah, cuma di Semarang aja. Nah, itu Kenil. Nah, foto Kenil. Kenil apa sih, Pak? Tentara Belanda tapi orang Indonesia. Oke. Ini Lawangsewu tahun 1939, saat itu masih luas 2,5 hektar, Mas, ya. Setelah perang kemerdekaan, tamannya dijadikan jalan. Nah, jadi kan sekarang kecil. Oh. Iya, dulu ini direktur, Mas. Oh, direktur. Istilahnya apa ya? CEO-nya. CEO. NIS yang ada di Indonesia. Oh. Iya. Pantesan, men, ternyata gue liat video ini, kata bapaknya video lagi tentang kayak ngebubut gitu. Jadi bubut salah satu yang diajarin sama orang-orang Belanda. Dan itu kenapa di Indonesia juga banyak bubut, cuy. Bengkel bubut di Indonesia banyak karena Belanda dulu ngajarin bengkel bubut. Coba lo di Australia, lo di Amerika, lo cari tempat bubut. Jarang banget, men, yang maksudnya tradisional ya, yang traditional way ya. Bener juga sih, logic, men. Film ini agak creepy sih sebenarnya. Lama-lama serem juga. Oke, men, tunggu sebentar sebelum Bapak ini ngomong. Ini dia sebenarnya, orang-orang banyak yang tanya. Pasti ke Lawangsewu sebenarnya intinya bukan itu. Ini dia. Ada apa, Pak, di dunia lain, Pak, sebenarnya, Pak? Jadi saat itu memang sudah ada ritual untuk memanggil kuntilanak itu, Mas, ya. Beneran, masa Pak dunia lain itu, ya, Pak? Jadi Bapak ada di waktu di sini masih? Udah ada belum? Sudah ada, cuman belum jadi pemandu. Oh, karena iya. saat itu kan kebetulan mertua saya dulu yang jaga di sini ya. Oke. Gimana, Pak, ceritanya, Pak? Memang itu ada unsur rekayasa, tapi bukan rekayasa entertain, tapi itu memang benar-benar. Jadi saat itu kru dari Mas Hari Panca, dari yang bagian ya apa ya istilahnya ahli kliniknya itu memang melakukan ritual Di sini, Pak? ya. Jadi supaya nongolnya cepat gitu, Mas, ya. Oh iya. Ya, jadi saat itu kan dunia lain kan betul-betul penampakan itu awal-awal dari acara ini kan asli, Mas, ya. Iya. Ya. Kemudian selanjutnya kan sudah tidak ada seperti yang di Lawangsewu. Ya. Kemudian seperti satu lagi yang di Benteng Pendem di Cilacap. Kalau yang lainnya itu sulit, Mas, ya. Sulit. Kenapa? Sangat mudah. Saat itu memang di Lawangsewu itu lagi marak orang melakukan kegiatan mistis. Di sini. Ya. Oh. Jadi gedung ini terbengkalai itu 10 tahun, Mas. Iya. Mulai tahun 1994. Jadi saat itu lagi marak judi togel, orang melakukan kegiatan mistis. Ya untuk cari nomor, otomatis orang bawa sesaji sana sini, akhirnya wah ngeri Lawangsewu. Ya. Oh, ngeri dulu, Pak, di sini. Iya, jadi akhirnya memang banyak makhluk-makhluk astral itu masuk ke gedung ini
dengan banyaknya ritual Mas ya. Jadi awalnya tidak ngeri, tapi ketika banyaknya orang melakukan ritual, akhirnya betul-betul banyak makhluk-makhluk halus itu masuk ke Lawang Sewu. Iya men, di samping hal mistisnya. Iya men, sebenarnya di tempat keren banget sih sebenarnya, kayak anjing bangunannya. Tapi gua sumpah lo kalau sering main game apa ya, Wolfenstein, game zaman dulu deh, pokoknya Medal of Honor yang zaman dulu PS, bangunannya kayak gini semua men. Terus pasti ada kayak, fuck ini bener banget, kayak jembatan penghubung di sini antara gedung sini sama gedung sini, terus ada penjaga di sana, lo harus nyebrang dari sini, harus sneaking. Itu anjir, game banget men di sini. Men, kok agak ngeri ya? Lama-lama jadi agak ngeri men. Ya, dan sekarang gue di Lawang Sewu tanpa bapak pembimbingnya. Tapi ya sebenarnya semua bangunan nggak bisa gue lihat men. Kayak gue cuma bisa lihat sedikit banget masuk ruangan, dan cuma bisa lihat yang tadi yang gue bilang gue merinding, dan cuma bisa lihat itu. Dan gue gak tau di footage gue bakalan ada yang aneh-aneh di belakang gue atau enggak, tapi gue merinding men. Cepet. Oke, sekarang kita lihat di sini. Gini doang sih men, Lawang Sewu kayaknya. Dan ya men, apa lagi yang gue bisa lihat Lawang Sewu? Nggak ada lagi men yang bisa gue lihat Lawang Sewu. Sumpah gue kaget banget sama patung. Wow, gila men, gue kaget banget sama patung ini men. Damn. Nggak ada lagi. Sumpah creepy banget di ruangan ini. Bunga ini baunya, aduh ngeri banget, semerbak banget. Parah. Daerah ini auranya ngeri banget men. Sumpah ini daerah yang auranya paling gue merinding men. Balik ke arah dia men. Gue takut. Kabur men. Gue gak tau lagi mau kemana. Oke, saatnya pulang. Kamera gue ketinggalan men. Cabut. Banyak banget tempat kayak gini, kayak taman-taman gini. Gue ngerti tinggal kota ini enak banget kayaknya. Gue baru nemuin satu kota di Indonesia yang bener-bener kayak, men, gue suka banget kota ini, sumpah. Gue gak bercanda, selain Bali, gue suka banget Bali. Tapi kota ini kayak bener-bener Indonesia. Kalau Bali udah bukan kayak Indonesia, tapi Semarang bener-bener namanya Indonesia, tapi lebih bagus cuy. Kayak